Oke, sekarang kita akan membahas mengenai stakeholder management plan, khususnya stakeholder register. Jadi, kita akan bercerita seperti apa mengidentifikasi stakeholder, lalu hasil tersebut kita masukkan ke dalam dokumen yang namanya stakeholder register. Kita akan mendefinisikan stakeholder register, itu masuk di fase initiation. Mungkin pada ingat di mana di proses grup itu ada initiation, planning, execution, control, monitoring, dan closing. Nah, di initiation ini kita membuat yang namanya project charter dan stakeholder register. Di stakeholder register ini ada beberapa metode yang bisa kita lakukan. Metode ini yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Stakeholder register atau SR itu adalah mengidentifikasi stakeholder ya, identification stakeholder. Jadi output dari kegiatan identification stakeholder ini adalah stakeholder register. Tools yang kita lakukan pertama yaitu brainstorming. Kita mencari ide, kira-kira siapa saja yang masuk dalam stakeholder dalam project kita tersebut. Kita bisa lakukan brainstorming ya, seperti brainstorming pada umumnya, berpikir liar gitu ya, coba mengidentifikasi dengan pure menggunakan pemikiran kita. Lalu kita bisa melakukan meeting serta diskusi dengan internal team atau project sponsor atau key stakeholder yang sudah di-define di project charter. Kemudian kita melakukan yang paling penting, ini data representation. Ini yang akan kita jelaskan lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan data representation. Data representation itu ada 4. Yang pertama power dan interest grid. Kemudian yang kedua itu ada silence model. Ada silence model. Kemudian yang ketiga ada stakeholder cube ya, stakeholder cube atau 3D. Terakhir ada direct of influence. Jadi ada 4, power interest grid, silence model, stakeholder cube atau 3D, dan yang terakhir ada direct of influence. Oke, kita akan bahas satu persatu. Apa saja 4 itu? Kita mulai dari power interest grid. Power interest grid itu kita coba buat ya kurva XY, nanti kita bagi menjadi 4 kuadran. Kuadran yang pertama. Oke, sebelum itu X itu adalah, Y itu adalah interest, X itu adalah power. Jadi semakin ke kanan untuk power maka makin tinggi, semakin ke atas untuk interest maka makin tinggi interestnya. Oke, X kuadran pertama, powernya tinggi, namun interestnya kecil. Nah, itu kuadran pertama. Kuadran kedua, interestnya tinggi, powernya tinggi ya. Kemudian di kuadran ketiga, powernya, oke, kita tandain dulu ya, power interest. Yang powernya rendah, namun interestnya tinggi, ini di kuadran ketiga. Dan kuadran terakhir, keempat, power rendah, interest rendah.
Nah, kita bisa mengidentifikasi stakeholder kita melalui 4 kuadran ini. Ya, kuadran 3 dan kuadran 4 ya untuk power dan interest yang rendah. Oke, baik. Di power dan tinggi dan interest rendah atau di kuadran 1 itu siapa aja? Contohnya ya salah satunya ada CEO ya. Mereka yang jadi CEO itu biasanya memiliki power tinggi pasti ya karena mereka CEO dan yang punya tanggung jawab paling besar perusahaan. Kemudian ada government. Government ini termasuk yang memiliki power tinggi, namun interestnya terhadap proyek kita itu kecil, sangat berpengaruh sekali, terutama regulasi-regulasi yang ada di government. Kemudian power tinggi, interest tinggi, yaitu proyek sponsor yang membiayai. Kemudian tim kita. Nah, tim kita itu termasuk stakeholder yang memiliki power tinggi dan interest yang tinggi. Mereka sangat berpengaruh ya dengan proyek yang kita sedang jalankan. Lalu untuk yang power rendah, interest tinggi itu kompetitor. Para kompetitor itu memiliki ketertarikan, namun mereka tidak memiliki power untuk mempengaruhi atau berdampak secara langsung ke proyek kita. Kemudian yang keempat, untuk power rendah, interest rendah, itu ada contoh security, office boy, atau cleaning service ya, mereka yang membantu kita secara tidak langsung, tapi mereka sangat berada di dekat kita gitu. Namun secara power dan interest terhadap project mereka rendah. Untuk di kuadran pertama, CEO dan government, apa yang harus kita lakukan atau treatment seperti apa? Yang pertama, kita keep inform kepada para government dan CEO terkait status project kita ini. Nah, selain kita keep inform, kita harus membuat mereka puas ya, keep them satisfied dengan status atau report serta berlangsungnya project ya selama eksekusi, buat mereka tetap puas kita comply dengan prosedur, utama di government ya, CEO kita memberikan informasi yang akurat dan on time. Kemudian untuk project sponsor dan tim ini manage closely, artinya kita selalu kolaborasi, selalu dijaga hubungan erat karena mereka sangat berpengaruh dan mereka sangat interest dengan proyek kita. Nah, ini yang harus kita jaga. Untuk kuadran kedua ya, manage closely. Bagaimana dengan kuadran ketiga untuk para kompetitor? Untuk para kompetitor cukup kita inform ya, baik secara formal maupun informal. Kadang ya dari kabar-kabar sekitar gitu kan. Mereka kadang nggak kita informasi pun mereka akan cari tahu. Nah, jadi di sini cukup diinform ya para kompetitor, baik formal maupun informal, ataupun tidak kita inform sebenarnya tidak masalah. Kemudian untuk kuadran keempat, teman-teman yang ada di kuadran keempat, rekan-rekan kita itu masuk ke watchlist ya. Watchlist artinya kita pantau saja, bukan kita lupakan, tapi kita pantau kondisi ataupun pengaruh mereka itu terkait cleaning service itu harus kita pantau, kinerja security harus kita pantau kan. Oke, itu yang pertama untuk power and greed. Kemudian kita lanjut ke metode yang kedua, tools kedua, yaitu silence model. Silence model itu kita buat 3 lingkaran di sini ya. Lingkaran pertama kita tulis power, itu kekuasaan.
Yang kedua, lingkaran kedua itu urgency ya, keterdesakan. Kemudian legitimasi atau pengakuan. Nah, inilah pembagian yang kedua, yaitu di silence model. Nah, kita identify. Seandainya stakeholder kita ada di power, mereka memiliki power yang tinggi, ya, apa treatment yang harus kita lakukan, atau mereka memiliki power dan butuh legitimasi, atau mereka memiliki power dan keterdesakan, atau cukup di keterdesakan posisi stakeholder kita ini, atau mereka memiliki power, legitimasi, dan urgensi. Jadi mereka memiliki semuanya. Nah, ini kita identifikasi melalui lingkaran-lingkaran ini ya, yang saling ada irisan. Metode ini dinamakan dengan silence model. Oke, ini udah dua metode, kita jelaskan ya. Pertama power interest grid, kemudian silence model, kemudian metode selanjutnya adalah stakeholder cube. Nah, ini hampir mirip dengan power interest ya. Jadi di Y-nya ada interest, di X-nya ada power, kemudian ada satu tambahan lagi. Di X-nya ya, tambah lagi yaitu geografi atau attitude dan lain-lain. Ya, itu ya. Jadi ada 3 faktor. Ya, kita bisa tulislah. Misal, nah ini udah tulis X ya, geo dan attitude. Kita tulis powernya Y, terus interestnya Z. Nah, kita cek di mana lokasi stakeholder kita. Terakhir, yaitu di direct ya, direct influence. Direct influence ini pengaruh secara langsung. Nah, itu ada 4, yaitu upward, yang ada di atas kita, siapa. Kemudian downward ya, orang yang ada di bawah kita. Lalu outward, yang di luar organisasi kita. Kemudian terakhir sideward. Nah, contoh dari upward ini bos ya, project sponsor, customer bisa masuk sana ya, senior management, CEO ya, dan lain-lain itu bisa masuk. Kalau downward tuh ada tim, spesialis, orang-orang yang punya skill ya, bisa dimasukkan ke spesialis. Team member itu bisa. Kemudian outward itu ada government, NGO ya, bisa juga regulator atau supplier. Mereka bisa masuk ke dalam outward, atau bahkan klien itu masuk ke outward di luar organisasi internal. Sideward itu counterpart kita di dalam suatu perusahaan. Misal di satu perusahaan tersebut ada beberapa project, yang counterpart kita, misal dia PM untuk proyek lain, maka itu sideward kita, peer PM kita, atau dia posisi apa gitu yang selevel dengan kita. Nah, itu yang namanya counterpart atau peer PM. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mengenai stakeholder register, bagaimana mengidentifikasi stakeholder. Ada tools and brainstorming, meeting decision, dan terakhir data representation yang kita bagi menjadi 4 ya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.